Tips mengatur keuangan dengan gaji 5 juta guys. Hello, what's up? Ketemu lagi bersama gue di channel Ekonomoto. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian karena konten ini sangat penting sekali. Ya, memang pada saat ini gak dapat dipungkiri mengatur keuangan sangat-sangat penting sekali, di mana gejolak ekonomi ini sangat cepat berubah guys. Kalau kamu gak punya cadangan uang, kamu akan kesulitan di masa depan. Mungkin aja dampaknya akan buruk dari masa ke masa kalau kamu gak pintar ngatur duit dari sekarang guys. Pertama-tama, kamu harus bersyukur dulu karena kamu udah punya gaji bulanan dengan nilai 5 juta. Bagi yang belum, tinggal nunggu meledak aja. Kerja cerdas dan berdoa, insya Allah akan menghasilkan kebaikan di masa depan. Yaps, kita langsung masuk ke poinnya. Poin yang perlu diperhatikan untuk ngelola uang dengan gaji 5 juta. Yang pertama adalah sisihkan 65% untuk biaya hidup sehari-hari. Harusnya dengan uang segini, kamu udah bisa hidup dan makan dengan layak. Harusnya kecuali kamu setiap hari ngopi di Starbucks dan makan makanan mahal atau makanan di restoran yang berkelas. Tentunya ini gak akan cukup guys ya. Gaya hidup ini kalian harus atur sedemikian rupa kalian agar kamu punya tabungan di masa depan. Poin yang kedua, 10% untuk investasi. Nah, investasinya itu kalian bisa di saham atau di reksadana. Nah, buat kamu yang masih awam, lebih baik investasi di reksadana aja di bagian pasar uang. Ini lebih aman dan keuntungan per tahunnya 1,5% sampai 2,5%. Rata-ratanya segitu ya teman-teman. Ada juga yang lebih besar dan ada juga yang lebih kecil. Saya gak menyarankan kalian masuk ke pasar saham tanpa ilmu. Lebih baik belajar dulu pakai akun demo karena di pasar saham resikonya lebih tinggi, tentunya cuannya lebih tinggi. Tapi harus tahu ilmunya dulu ya. Di pasar investasi ini, terutama di pasar saham, itu ada yang namanya dengan analisa bandarmologi, teknikal, fundamental, dan yang lainnya. Nah, kalian itu harus ngerti dulu hal-hal begituan untuk masuk investasi di pasar saham. Poin yang ketiga, 10% untuk menabung. Nah, di tabungan ini kalian bisa gunakan untuk dana pensiun kalian di masa depan atau bisa beli rumah dan lain-lain. Karena gaji ini biasanya dari tahun ke tahun itu ada kenaikan dan kalian mungkin kalau kurang gajinya 5 juta, kalian bisa mencari usaha tambahan atau penghasilan tambahan di luar dari pekerjaan kalian. Poin keempat, 5% untuk keinginan. Nah, di sini silakan kalian foya-foya. Belilah sesuai kebutuhan aja, jangan beli barang-barang yang gak guna karena hasilnya juga gak akan berguna buat kehidupan kalian di masa depan. Nah, di sini kalian harus pintar nih untuk poin ini karena seringkali terjebak oleh sesuatu yang gak penting gitu kan. Kalian hanya asal suka aja tapi kalian gak butuh alat itu, atau kalian misalnya ingin terlihat keren tapi kalian itu gak butuh. Contohnya sebuah handphone atau smartphone, kalian beli smartphone iPhone 13 Pro Max dengan gaji yang 5 juta per bulan. Sebenarnya kalian gak butuh-butuh amat. Sebenarnya kalian itu butuhnya itu cukuplah untuk iPhone 8 Plus misalnya yang di harganya ya sekarang itu di 3,5 juta, atau iPhone 7 Plus, atau beli Android juga udah pada bagus. Nah, kalian ini harus pintar-pintar untuk mengeluarkan budget untuk keinginan. Poin kelima, 10% dana darurat dan asuransi. Nah, terus gimana dong kalau kalian punya cicilan motor itu masuknya kemana, cicilan mobil itu masuknya kemana? Kalian biasa di combine itu di pemasukan sehari-hari. Jadi kalian harus tekan pemasukan sehari-hari agar kalian bisa nyicil motor, cicil mobil, atau cicil rumah. Itu juga kalau kalian cukup. Karena menurut saya pribadi, untuk gaji 5 juta itu akan sulit untuk punya cicilan seperti mobil ataupun rumah ya. Kecuali rumahnya itu sekarang ada yang rumahnya disubsidi oleh pemerintah. Biasanya itu DP-nya itu 10 juta sampai 20 juta kalau di daerah Tasikmalaya. Gak tau kalau di daerah Bandung atau Jakarta, itu Tasikmalaya 10 juta. Dan cicilannya tuh 900 ribu. Nah, kalau cicilan 900 ribu tuh bisa sih. Itu bisa untuk beli motor dan beli rumah guys ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengolah keuangan. Disclaimer on dulu ya, ini bukan rumus yang pasti, tapi ini saran dari saya pribadi. Mungkin teman-teman ada hitungan sendiri yang lebih nyaman dan pas buat teman-teman. Yang terpenting dalam video ini, teman-teman itu harus bisa ngatur keuangan sesuai pos-posnya agar terhindar dari kemiskinan di masa tua.
Karena miskin di akhir tua itu ya, di masa-masa tua itu lebih sulit dibanding miskin di masa muda. Serius guys, serius banget nih ya. Kalian harus catat, miskin di masa tua lebih sulit dibanding miskin di masa muda. Karena kenapa? Kalau miskin di masa muda, ketika kalian mau berusaha itu masih ada tenaga untuk grow up. Tapi untuk apalagi di masa tua itu akan susah sekali karena fisik kalian itu udah mulai melemah, pikiran kalian itu mulai melemah, dan untuk mikir-mikir yang keras itu mulai melemah juga. Oke guys, cukup sekian dulu. Thanks, see you on the top.